Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di soal nomor 13. Ya. Banyak orang bilang nomor 13 adalah angka sial ya, tapi Dedi tentu nggak percaya itu. Untuk itu, sekarang akan kita buktikan bahwa soal nomor 13 ini bukan soal yang sial. Ya artinya kita kerjakan soalnya dengan baik dan benar. Yuk kita baca soalnya. Seorang petani memiliki tangki air berisi air sebanyak 0,8 hektoliter. Air tersebut akan ditampung ke dalam bak penampungan yang nantinya akan digunakan untuk menyiram cabai. Bak penampungan dapat menampung 20 liter air. Oke, instruksi soalnya adalah berdasar informasi di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, jadi di sini terlihat ada 3 pernyataan dan masing-masing kita perlu mengevaluasi apakah benar atau salah. Nah, guys, kalau Dedi ketemu soal cerita seperti ini, itu biasanya Dedi coba gambar dulu. Kenapa? Karena supaya ada gambaran visual sehingga memahami soalnya bisa lebih baik. Ya, ya tentu gambarnya nggak harus yang bagus. Yang penting cukup untuk mewakili apa yang ada di cerita soal. Oke, maka ini mau Dedi gambar dulu ya. Jadi kan itu dibilang ada tangki air ya. Berisi air sebanyak 0,8 hektoliter. Oke, HL ini kan. Dan air di dalam tangki ini nanti akan ditampung ke dalam bak penampungan ya. Bak penampungan yang kapasitasnya bisa menampung 20 liter air. Oke ya, dari sini sudah kelihatan kan bahwa satuannya beda ya. Yang ini liter itu hektoliter. Oke, yuk kita baca pernyataan A. Air di dalam tangki tersebut adalah 80 liter. Oke ya, jadi yang ditanyakan adalah air di sini. Ini kan 0,8 hektoliter. Kalau dijadikan liter jadi berapa? Nah, buat mungkin yang belum hafal atau belum tahu, ya, dengan tentang satuan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kan di sini dimulai dari kiloliter, terus hektoliter, ya itu, lalu dekaliter ya, dal, terus liter, desiliter, sentiliter, dan terakhir mililiter. Ini kan. Di situ tangkinya adalah 0,8 ya, hektoliter. Maka untuk menuju liter, yang ini dia harus turun 2 kali ya. 1, 2. Nah, turun 1 ke sini kan dikali 10. Maka turun 1, ini dia dikali 10, jadi 8 dekaliter. Lalu turun lagi sekali lagi menjadi 80 liter. Dan demikian maka pernyataan A ini benar ya. Bahwa air di dalam tangki tersebut adalah 80 liter. Nah, ini biar enak kita tulis saja di sini bahwa ini juga sama ya atau setara dengan 80 liter. Oke, sekarang ke pernyataan B. Petani dapat mengisi bak penampungan sebanyak 5 kali hingga tangki kosong. Oke ya, jadi bak penampungannya kan 20. Maka kalau kan kosong diisi, terus kosong lagi diisi lagi. Nah, kalau diisi 5 kali berapa air yang kepakai atau air yang dibutuhkan? Kan berarti 20 kali 5 ya. Dan itu adalah 100 ya, 100 liter. Ya kan? Karena ini kapasitasnya 20, kalau diisi sampai 5 kali, maka butuh 100 liter. Sementara baknya cuma 80 liter. Ya. Artinya pernyataan B ini salah. Oke, sorry. Ini aja deh. Nah, oke. Ya, karena untuk bisa mengisi sebanyak 5 kali, ini penampungan ini, itu butuh airnya 100 liter. Sementara air di dalam tangki cuma 80 liter. Oke, sekarang pernyataan yang C. Jika satu baris tanaman cabai membutuhkan 40 desiliter air, 10 baris tanaman cabai dapat membuat volume air dalam tangki berkurang setengahnya. Nah, oke. Jadi kan memang tadi dibilang bahwa air di bak penampungan itu nantinya dibuat untuk nyiram cabai ya. So,
anggap aja ini ada satu baris cabai, gitu kan. Dan dia bilang bahwa untuk satu baris cabai ini dibutuhkan 40 desiliter. Nah, ini kan 40 ya, desiliter di sini, kan 40. Supaya enak kita jadikan liter aja. Berapa? Ini kan naik 1 ya. Wis ke sini kan. Nah, liter kan di sini. Sehingga dibagi 10, jadi 4 ya. Jadi untuk satu baris cabai ini itu butuh 4 liter ya. Nah, kalau ada 10 baris ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini semua membutuhkan 10 kali 4 liter ya, sama dengan 40 liter. Oke, jadi untuk menyiram 10 baris cabai ini butuh 40 liter, sementara tangki kita isinya 80. Jadi kalau dipakai buat ini semua, berkurang setengahnya nggak? Setengahnya ya? Nah, ini kan karena 40 itu kan setengahnya dari 80 kan? Kan 40 per 80, ini kan 1/2. Oke. Jadi kalau tangkinya tadinya full, ya mungkin sudah kosong setengahnya, ya tinggal segini lagi. Sisanya 40 liter ya. Kepake 40 liter, sisanya 40 liter. Nah, itu makanya 10 baris tanaman cabai dapat membuat volume air di tangki berkurang setengahnya. Sehingga opsi atau pernyataan C ini benar. Oke. Dengan demikian, maka kita sudah berhasil menjawab soal nomor 13, bahwa yang A benar, yang B salah, dan yang C juga benar. Next, kita ke soal nomor 14. Yuk kita baca. Bu Guru menugaskan Doni untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai rusuk 1 cm. Oke. Di rumah, Doni memiliki beberapa macam kotak dengan berbagai ukuran. Kita baca instruksinya. Di antara pilihan berikut, kotak mana sajakah yang harus dibawa Doni? Jawaban benar lebih dari 1. Oke ya, jadi ini ada 3 opsi jawaban. Karena lebih dari 1 berarti bisa 2 atau 3-tiganya benar. Nah, di sini awalnya kan diketahui bahwa Doni diminta gurunya untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus satuan. Di mana yang disebut kubus satuan adalah kubus yang rusuknya adalah 1 cm ya. Ini panjang, lebar, dan tingginya 1 cm. Nah, kubus ini volumenya berapa? 1 cm3 ya. Oke, ini volume adalah 1 cm3. Nah, sama gurunya kan disuruh bawanya untuk 64 kubus ya. Maka volume 64 kubus satuan itu sama dengan, ya berarti kan 64 kali 1 cm3 ya itu. Dan itu kan berarti 64 cm3. Artinya sebenarnya yang dibutuhkan Doni adalah tas yang volumenya 64 cm3. Nah, tapi sampai sini Dede mau nanya dulu. Kalau misalnya tasnya besar ya, artinya kapasitas tasnya lebih dari 64 cm3, boleh nggak? Ya secara logika boleh ya, karena kan cukup ya, gitu kan. Kan yang penting 64 kubusnya ini bisa masuk semua dalam tas. Yang nggak boleh adalah, nah kalau tasnya, kapasitasnya kurang dari 64 ya. Berarti kan nggak cukup ya, artinya mungkin ada kubus yang nggak bisa masuk di dalam tasnya. Nah, sehingga sebenarnya di sini kita diminta untuk mencari kotak ukuran berapa yang mampu menampung 64 cm3 ini. Nah, sebenarnya paling enak kalau kotaknya itu bentuknya kubus juga ya. Dan ukurannya adalah ini, akar pangkat 3 dari 64. Berapa ini? Oke, ini jadi langsung kasih tahu ya. Ini adalah 4 ya, karena 4 kali 4 kali 4 itu 64 ya. 4 kali 4 kan 16 ya. 16. Kalau dikali 4 pasti 64.
Ya kita lihat ada nggak yang 4, 4, 4? Oh, ada ya, yang B. Oke. Berarti Doni punya kotak, ukurannya kubus juga ya, karena kan rusuknya sama ya, 4 cm semua. Dan ini kapasitasnya 64 cm3 sehingga cukup untuk menampung 64 kubus satuan. Nah, selain ini ada lagi nggak? Oke, kita cek aja yang A dulu. Kotak berukuran 8 kali 2 kali 4. Berarti kan kita hitung ya. 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 4, 64 ya. Nah, ini kan. Ya kan? Nah, ini 64. Oke, berarti yang A ini benar juga. Oke. Nah, karena jawaban benar lebih dari satu ya, kita harus terpaksa ngecek C juga. Yang C, kotak berukuran 4 kali 3 kali 5. Oke, kita hitung aja. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, berapa? Ya tentu kalau dihitung gini bisa, ya. Seperti biasa kalau jadi 12-nya jadi 10 plus 2 kali 5. Sehingga ini 5 kali 10 yang depan 50 ditambah 5 kali 2 ya 5 kali yang belakang 10 ya 60. Oke, berarti ini kan kurang dari 64 cm3 sehingga kalau ukurannya 4 kali 3 kali 5 itu nggak cukup ya karena ini cuman 60. Sehingga jawaban C ini salah ya, bukan jawaban yang benar. Dengan demikian untuk soal nomor 14 ini jawaban benarnya adalah yang A sama yang B. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!